Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Amanda Bella Afriska Pratiwi, NPM 21130210065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kiasan kepramukaan. Kiasan dasar pramuka dapat diartikan sebagai alam pikiran yang mengandung kiasan gambaran, kiasan atau gambaran suatu yang mengesankan. Biasanya, kiasan dasar pramuka ini digunakan sebagai latar belakang kegiatan pendidikan kepramukaan, sehingga peserta didik ikut terlibat dalam kegiatan yang mengesankan tersebut. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia loh, dan juga budaya bangsa Indonesia. Ada 4 macam kiasan dalam kepramukaan. Yang pertama yaitu kiasan kepramukaan di siaga, kemudian di penggalang, kemudian yang ketiga di penegak, dan yang terakhir di pandega. Yang pertama yaitu kiasan pramuka pada tingkatan siaga. Pada tingkatan siaga ini biasanya anggotanya berusia pada 7-10 tahun. Nah, nama siaga sendiri diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada romantika bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan di penjajahan Belanda, yaitu masa mensiagakan rakyat. Dan pada tingkatan siaga ini ada yang nama regu terkecilnya yaitu barung. Dan ada macam-macam tingkatan dalam siaga, yaitu yang pertama siaga mula, yang artinya mengkiaskan tingkatan kecakapan mula-mula atau awal yang dimiliki oleh siaga. Dan yang kedua siaga bantu, yaitu mengkiaskan tingkat kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada siaga tata, mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah keikutsertaan untuk menata karya kesiagaan. Menata karya artinya menyusun dan mengatur pekerjaan dengan rapi gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya kiasan pramuka penggalang, yang dimana anggotanya terdiri berusia pada 11-15 tahun. Nah, nama penggalang ini sendiri diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu pada masa Persatuan, Menggalang Persatuan, yang diwujudkan pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kelompok kecil pasukan penggalang ini beranggotakan 6-8 orang, dan terkecilnya disebut regu. Regu yang berarti yaitu gardu tempat berjaga. Nah, tadi kan barung ya, ini regu. Nah, kalau regu ini akan dipimpin oleh pinru dan wapinru. Kemudian penggalang sendiri juga ada tingkatannya, yaitu pertama tingkatan ramu, yang artinya mengkiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan. Nah, yang kedua yaitu ada penggalang rakit, yaitu mengkiaskan ramuan atau cara bahan kemudian yang sudah didapatkan dirakit atau disusun. Kita udah nemuin barang nih pada tingkatan ramu, kemudian kita rakit pada tingkatan rakit. Nah, setelah kita rakit, yang ketiga itu adalah penggalang terap. Nah, di sini kita mengkiaskan bahan yang telah dirakit, terus disusun, dan kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Dan yang ketiga yaitu ada kiasan pramuka penegak, di mana peserta didiknya atau anggotanya terdiri dari usia 16-20 tahun. Nama penegak sendiri diambil dari kiasan gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa. Jadi semua ini dari romantika perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan yang ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian tingkatan terkecil dari kiasan penegak ini yaitu sangga atau gubuk, yang artinya rumah kecil tempat penggarap sawah. Nama sangga sendiri disusun dengan kiasan dasar yaitu sangga perintis, sangga penegak, sangga pencoba, sangga pendobrak, dan sangga pelaksana, yang artinya masing-masing ya. Kalau perintis itu yaitu perintis
yaitu yang membuka atau memelopori dalam kebijakan. Dan yang kedua yaitu ada sangga penegas. Yang ini memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Nah, sangga yang ketiga yaitu sangga pencoba, yang mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Jadi, isi-isi dari sangga-sangga ini sesuai dengan fungsi-fungsinya atau sesuai dengan kemampuan-kemampuan tiap anggotanya. Dan yang keempat itu fungsi pendobrak. Sangga pendobrak yaitu mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Dan yang kelima yaitu sangga pelaksana, mengandung pengertian keberanian melaksanakan sesuatu, tugas dan penuh tanggung jawab. Dan biasanya sangga ini dipilih oleh ketua atau pemimpin sangga atau yang disingkat sebagai pinsa, kemudian juga wakil pemimpin sangga yaitu wapinsa, dan ini dipilih sesuai dengan musyawarah. Kemudian yang terakhir yaitu ada kiasan pramuka pandega atau tingkatan paling tinggi dalam kepramukaan ya. Jadi tingkatan pandega ini biasanya beranggotakan pada usia 21 sampai 25 tahun. Nama pandega sendiri diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika, perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan memandegani atau memelopori pembangunan bangsa. Satuan terkecil dalam golongan pramuka yaitu reka. Pramuka pandega ini disebut reka yang artinya teman kerja. Dan satuan terbesar di pandega yaitu disebutnya racana yang berarti dasar penyangga tiang bangunan. Dalam bahasa Jawa disebut umpak. Jadi kalau udah di pandega ini bisa jadi dia sebagai pemikir atau pembimbingnya gitu. Dan sekian dari saya penjelasan kiasan kepramukaan. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.